Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali bersama B Education Channel, channel edukasi otomotif terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem rem pada kendaraan, khususnya sistem rem pada sepeda motor. Kita awali perjalanan mulai dari sistem rem jenis disc brake atau familiar kita sebut dengan jenis rem cakram. Kalau begitu, mari kita langsung gaskan. Sistem rem pada kendaraan merupakan salah satu jaminan keselamatan bagi sang pengendara, entah itu mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Begitu banyak insiden yang terjadi diakibatkan karena yang mempunyai kendaraan menganggap enteng fungsi dari sistem rem ini, yang kecenderungannya tidak merawat, tidak memperhatikan dengan baik sistem rem di kendaraannya. Oleh karena itu, kami akan berusaha mengingatkan kembali akan pentingnya sistem rem ini untuk keselamatan dan kenyamanan kawan-kawan semuanya ketika berkendara. Oleh sebab itu, mari kita bahas hal yang mendasar pada sistem rem ini. Mari kita mulai dari fungsinya terlebih dahulu. Fungsi sistem rem pada kendaraan berfungsi untuk yang pertama, mengurangi kecepatan kendaraan, dan yang kedua adalah untuk menghentikan laju kendaraan. Dari kendaraan apapun dan jenis rem manapun, seperti itulah fungsi sistem rem. Kondisi rem yang baik akan menjamin keselamatan dan kenyamanan kawan-kawan semua saat berkendara. Jadi, jangan sampai menghilangkan fungsi tersebut ya, karena alasan apapun, demi keselamatan bersama di jalan raya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis dari sistem rem cakram pada sepeda motor di bahasan yang kedua. Jenis rem cakram pada sepeda motor secara umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama jenis mekanis dan yang kedua adalah jenis hidrolis. Jenis mekanis biasanya digunakan pada sepeda ya guys, jadi jenis ini akan kita lewat untuk pembahasannya. Nah, untuk jenis hidrolis ini kita dapati pengaplikasiannya di sepeda motor dan mobil. Jadi kita akan berfokus ke jenis ini, tapi khusus untuk sepeda motornya ya. Untuk mobil akan kita bahas di video yang lainnya. Proses kerja dari rem jenis hidrolik ini bekerja berdasarkan hukum Pascal, yaitu dengan memanfaatkan fluida tekan untuk mendorong piston kaliper yang selanjutnya menekan pad rem untuk menjepit atau menekan piringan cakram. Sistem seperti inilah yang membuat rem cakram dinilai lebih simpel dan lebih responsif, lebih efektif digunakan untuk menambah kenyamanan dan keamanan pengendara. Untuk jenis selanjutnya, berdasarkan tipe dari piringan dan aliran fluidanya, rem cakram dibagi menjadi yang pertama, fixed caliper. Jenis ini biasanya digunakan pada sepeda motor ber-cc kecil. Secara umum bisa dikatakan di bawah 150 cc. Jenis ini pun memiliki ciri di mana piringan cakramnya menyatu dengan velg. Kelebihan dari jenis ini adalah mudah perawatannya, lebih simpel, dan jika berbicara harga, jenis ini dinilai lebih murah daripada jenis yang lainnya. Apalagi jenisnya? Mari kita lanjutkan. Selanjutnya adalah jenis semi-floating. Jenis ini biasanya digunakan pada sepeda motor ber-cc besar. Yakin, untuk 250 cc pasti menggunakan jenis ini. Tapi, kita pun sudah menemukan banyak sepeda motor di bawah 250 cc yang menggunakan jenis ini. Ciri dari jenis ini adalah dudukan dari velg dan piringannya dibuat terpisah. Tidak sepenuhnya terpisah karena mereka berdua disatukan oleh sebuah klem. Kelebihan dari tipe ini yaitu sangat bisa melepaskan panas dengan baik dibandingkan jenis fixed caliper. Jika berbicara harga pastinya lebih mahal daripada tipe fixed caliper. Jenis selanjutnya adalah full floating atau jenis floating. Jenis ini biasanya digunakan untuk sepeda motor berperforma tinggi, motor gede, dan untuk motor balap pasti pilihannya menggunakan jenis ini. Jenis ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya rotor carrier, float button, dan brake rotor. Dari komponen tersebut memungkinkan cakram dapat bergerak bebas ke kanan dan ke kiri dengan jarak atau main bebas kurang lebih 0,03 sampai 0,05 mm. Hal itu pun yang mencegah terjadinya cakram rusak atau melengkung karena efek dari panas yang sangat tinggi. Jelas, suhu cakram dibuat tetap stabil dan menjadikan rem tetap pakem. Untuk penjelasan lanjut, silahkan nanti di request saja ya kawan di kolom komentarnya. Sementara ini kita akan membahas secara umum tentang sistem rem jenis disc brake ini yang khususnya untuk rem cakram jenis fixed caliper yang banyak digunakan dan mudah perawatannya. Kita lanjutkan ke jenis rem cakram berdasarkan jumlah pistonnya. Secara umum, jumlah piston pada rem cakram ini terbagi menjadi yang pertama single piston. Jenis ini memiliki jumlah piston hanya satu buah. Jenis ini banyak digunakan di sepeda motor di bawah 150 cc karena kelebihannya dan efektivitas berdasarkan bobotnya juga. Dan yang kedua adalah jenis double
piston. Jenis ini memiliki jumlah piston 2 buah dengan kesesuaian dari cc dan akselerasi tinggi dari sepeda motornya yang membutuhkan daya pengereman yang lebih baik. Hal ini berbanding dengan ukuran kalipernya yang mewajibkan berukuran lebih besar dari jenis single piston. Apakah maksimal 2 piston yang digunakan? Tidak kawan, karena moge dan motorsport ber-cc tinggi itu menggunakan 4 piston. Di bawah itu pun kita bisa menemukan sepeda motor yang menggunakan 3 piston di kalipernya. Oke, mari kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Sebagian kawan pasti sudah memahami kelebihan dan kekurangan dari disc brake dibandingkan dengan jenis drum brake. Tetapi ada hal lain yang harus kami informasikan. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari rem cakram yang pertama adalah konstruksinya lebih sederhana yang sangat cocok untuk kendaraan kecil. Yang kedua, kemampuan melepas panas yang sangat baik karena memiliki konstruksi yang terbuka. Yang ketiga, proses pengereman yang lebih efektif karena memanfaatkan sistem hidrolik. Dan yang terakhir adalah durabilitas lebih baik walaupun dalam kondisi basah. Kekurangan dari rem cakram yang pertama adalah lebih cepat aus karena gesekan yang terjadi lebih besar daripada rem jenis tromol. Yang kedua, lebih mudah kotor karena konstruksinya yang terbuka tadi mengakibatkan mudahnya dimasuki kotoran dan hal itu sangat berpotensi pada kerusakan. Yang ketiga, untuk masalah kebersihan dari velg cenderung lebih kotor. Dan yang terakhir, tentunya harganya sedikit lebih tinggi daripada rem tromol. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian keempat, yaitu cara merawat dan perbaikan rem jenis disc brake atau rem cakram. Yang pertama adalah pemeriksaan disc brake atau piringan cakram. Bagaimana cara memeriksanya? Umumnya, piringan cakram dapat kita periksa dengan cara dilihat dan diraba. Apakah terdapat baret atau kerusakan parah di piringannya? Ataukah sudah terjadi kausan yang dalam di bagian permukaan piringannya? Kawan-kawan bisa cek langsung nanti di motor masing-masing ya. Secara teknis, tidak cukup dilakukan hal seperti itu saja. Kami akan memastikan kondisi piringan tersebut dengan melakukan pengukuran menggunakan dial test indikator seperti pada gambar berikut. Kemudian akan dilakukan pengukuran ketebalan piringan cakram menggunakan mikrometer di beberapa titiknya. Untuk batas servis atau limitnya itu di angka 3 mm. Yang kedua, pemeriksaan bagian kaliper rem. Di dalam kaliper rem terdapat komponen pin boots, kaliper bracket, pad spring, piston seal, dust seal, dan piston kaliper. Untuk proses pelepasan sangatlah mudah kawan. Kalian tinggal buka baut dudukan dari kaliper, kemudian gunakan kunci L untuk melepaskan bagian dudukan pad remnya. Untuk mengeluarkan piston kaliper, kalian tinggal tekan secara terus-menerus handle remnya. Nanti dia bakalan keluar sendiri. Jangan lupa untuk siapkan majun atau lapnya biar nggak uceret-aceret minyaknya ya. Apa sajakah yang diperiksanya? Yang pertama, periksa bagian permukaan dari dinding silinder dan ukur diameter dalamnya. Yang kedua, periksa piston dari kerusakan, kemudian ukur diameter luarnya. Catatan pentingnya yaitu untuk menentukan kelonggaran antara silinder dan piston, kalian tinggal kurangi saja hasil dari pengukuran diameter silinder dikurangi diameter piston. Oke, yang ketiga, pemeriksaan master rem. Untuk kerusakan bagian master rem dapat kalian rasakan ketika menekan handle rem kalian. Jika handle rem terasa berat atau handle rem nyangkut atau bahkan handle rem terasa keras, maka kami pastikan bahwa master rem dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sebelum itu, izinkan kami untuk menyampaikan informasi mengenai komponen dari master rem ini. Nah, jadi seperti ini komponen dari master rem. Ada cover dan skrupnya, kemudian diafragma dan plate-nya. Di dalamnya terdiri dari pegas atau spring, kemudian piston kaliper, snap ring, dan boot. Macetnya handle rem di kasus yang tadi bisa diakibatkan dari pegasnya yang sudah tidak berfungsi, bisa juga pistonnya dan juga kerak dan kotoran di dalamnya. Apalagi jika kalian tidak pernah mengganti minyak atau oli remnya, itu akan sangat berakibat pada penurunan fungsi dari sistem remnya. Bagaimanakah cara membuka bagian dalamnya? Buka terlebih dahulu skrupnya dan buka komponen bagian atasnya. Untuk membuang minyak rem, kalian bisa kendorkan atau buka baut pembuangan di bagian kaliper rem. Kalian tekan saja handle-nya sampai minyak rem turun semua. Setelah itu, kalian buka sirklip di bagian tempat menekannya handle rem. Di sana, kalian akan menemukan sebuah pengunci atau sirklip dan gunakan tang sirklip untuk membukanya. Setelah terbuka, kalian bisa tarik piston dan pegasnya. Untuk demonstrasinya, kalian bisa lihat video kita yang satu ini ya. Cek biar nggak bingung. Periksa bagian silinder master dari goresan. Pastikan tidak ada kotoran di dalamnya. Secara teknis, selanjutnya haruslah dilakukan pengukuran di bagian silindernya dengan menggunakan bore gauge.
Kemudian periksa piston master dari goresan dan ukur diameter luar dari pistonnya menggunakan mikrometer. Setelah semua terlepas, lakukan pencucian komponen dengan air bersih dan keringkan. Jika memang sudah rusak, maka lakukan penggantian komponennya. Jangan lupa untuk mengisi kembali minyak rem dengan yang baru. Caranya, kalian kencangkan terlebih dahulu baut pembuangan di kaliper, kemudian barulah isi minyak rem di bagian master remnya. Lakukan penekanan handle rem berulang sampai volume minyak berkurang. Itu menandakan bahwa minyak rem sudah terdistribusikan ke sistem. Ketika volume berkurang, kalian tambahkan lagi minyak remnya dan lakukan penekanan berulang pada handle rem sampai handle terasa normal kembali dan posisikan minyak rem dalam batas upper. Oh iya, untuk proses bleeding akan coba dibahas secara sederhana ya. Proses bleeding atau pembuangan angin palsu dilakukan untuk membuang udara yang terjebak di dalam minyak. Indikasinya terasa jika kalian menekan handle rem terkadang terasa ngempos dan fungsi rem terkadang sedikit terganggu. Seperti halnya ada sesuatu yang menghalangi kinerja sistem rem. Lakukan proses bleeding dengan cara berikut. Buka skrup dan bagian tutup master rem, kemudian siapkan minyak rem yang sama dengan yang digunakan, jangan sampai dioplos ya. Tekan beberapa kali handle rem dan tahan. Ketika handle rem ditahan, waktunya kalian untuk melonggarkan baut pembuangan di kaliper. Kalian bisa gunakan brake air bleeder atau selang saja supaya minyak remnya nggak tumpah kemana-mana. Lakukan hal tersebut 3-4 kali atau sampai dirasa handle rem berfungsi normal kembali. Jangan lupa tambahkan minyak rem sampai ke level upper. Yang terakhir, kita masuk ke bagian gangguan-gangguan yang terjadi pada rem cakram. Yang pertama, penyebab dari rem kurang pakem yaitu disc brake mengalami keausan, kemudian terdapat udara palsu di sistem hidrolik, dan yang terakhir terjadi kontaminasi pada disc brake. Yang kedua, penyebab handle rem keras. Yang pertama terjadi kerusakan pada komponen master rem, dan yang kedua terjadi kerusakan pada komponen kaliper rem. Selanjutnya, penyebab rem berbunyi. Yang pertama terjadi kontaminasi pada disc brake, dan yang kedua pad rem sudah tipis. Oke, jadi seperti itu informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala batasan dan kekurangannya. Kita persilakan untuk ditambahkan saja dan kita sharing bersama di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa toel tombol subscribe-nya dan loncengnya juga ya. Kita berbagi informasi dan manfaat di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya.